paham seperti apa pemberitaan di luar seperti itu. Sekarang saya luruskan. Kalau memang dia masih tidak percaya, yuk kita buktikan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa bersilaturahmi ke kediamannya Pak Mulyana ya Pak. Iya, makasih. Terima kasih banyak Pak Mul. Bu. Apa kabar? Ternyata Baik. saya dapat bonus Pak Mul. Oh gitu? Iya, saya nyari-nyari lokasi rumah Bapak gitunya. Alhamdulillah ya. Ternyata Allah mengizinkan saya bersilaturahmi ke kediaman waktunya. Bapak. Iya, ternyata di sini di sebelah saya ada siapa nih? Yang pakai Ya bajunya kebetulan udah ada tamu. Iya, udah ada tamu ternyata. Ya. Masya Allah, ada Guru YouTuber. saya ada di sini. Oh. Ki Anom kebetulan datang sini. Oh, udah ada Ki Anom. Tadi, Ki Anom, apa kabar? Iya. Kabar baik. Alhamdulillah ya kita dipertemukan sini. Alhamdulillah baik, Ki Anom. Alhamdulillah ya, jadi kita ngumpul di sini ya. Kaget juga kedatangan anu nu kasep gitu nu garelis Kaget. pun jeung nu geulis dengan giginya. Jadi bukannya nggak sopan, bukannya nggak sopan Iya, ini lagi Pak Mul. enak-enak ngobrol sama Aki. Oh gitu. Tiba-tiba saya datang ya langsung gerbek ya rumah Pak Mul. Jadi, Maaf ya Pak, bukannya nggak sopan nih. Rada dipotong ya Ki. Gak apa-apa ya. Iya, Ki. Lanjut aja. Dilanjut Ya, aja, Ki. barangkali Mbak Suci ingin wawancara. Wawancara. Ya. Iya. Siap. Oke lah, di sini nggak apa-apa, temenin saya lah biar saya nggak gedor gini sama Pak Mul. Jadi tidak ada yang dirahasiakan Ki. Oh, tidak dirahasiakan. Oke, siap. Antara kita. Iya. Oke. Iya benar. Teman-teman tahu nggak? Ternyata Pak Mul ini tuh humoris loh, bener loh. Asik orangnya ya. Oke, Pak Mul, kan apa namanya? Pak Mul emang ini bener nih kabarnya kan Pak Mul ini adalah adik dari Pak Yosef ya. Betul. Saya jawab, ya 4 bersaudara. Oh, 4 bersaudara. Paling gede perempuan. Oke. Namanya Bu Eis Haryani, kedua Pak Yosef, ketiga saya, Mulyana, yang keempat bungsu. Untuk itu kebetulan perempuan. Oh, perempuan. Iya, Sumiarsi namanya. Oh, berarti sepasang ya Pak? Dua Iya. cowok, dua Iya. perempuan. Cuman sayangnya cowoknya di tengah semua. Oh, dengan semua Biasanya iya. yang di tengah itu cewek kan? Oh, iya, seharusnya cewek tapi cowok. Gitu Mbak, ya enggak. Iya. Nah, terus Bapak ini kan salah satu atlet golf. Kemarin kan ikut perlombaan juga ya, Pak ya? Ikut BK ya, Mbak. Nah, prestasi apa sih Pak yang udah Bapak raih dan dari kapan Bapak ini terjun di dunia golf nih, Pak? Kalau basic saya golf dari awal, basic saya awalnya dari caddy. Oh. Caddy waktu itu saya tinggal di Lembang, selalu latihan di Poltak Sesko Lembang. Dari caddy kemudian saya dulu, terus hingga prestasi pernah ikut terus kesininya. Sempat ceritanya terlalu panjang kalau ceritain semuanya. Iya. Udah gitu saya masuk sering ikut pertandingan dan pernah dibawa oleh beberapa klub golf juga yang gitu ya. Lama-lama saya ditarik di Syariater. Oh. Jadi karyawan Syariater lama. Lama berapa Iya. tahun, Mbak? Hampir 13 tahun ya. Waduh, lama Sampai juga ya, itu, 13 tahun. dari situ saya dikasih anggaran biaya dari Syariater sehingga di Kabupaten Subang ini terbentuklah PGI Kabupaten Subang, Pengcap pengurusnya ya, kebetulan ketuanya saya sendiri. Oh. Itu didorong adanya dari Syariater. Syariater membuat klub PSGC, Persatuan Golf Syariater Club. Itu kan terbentuknya salah satu Pengcap harus ada dari organisasi. Dari situ saya boleh beranjak. Kalau ditanya pernah prestasi yang mencuat, kalau pertandingan biasa sering sih ya, pialanya banyak di depan. Oh, di belakang banyak, Pak. Ada ruangan piala kan gitu, pernah juara Asia Afrika di sini ada pernah. Wah, keren juga ya. Jadi kalau pertandingan gitu sering best nest over best grow sering dapetnya gitu. Alhamdulillah lah ya, sampai kemarin ikut BK Porda. Sementara dia karena ada sedikit permasalahan di kakak, jadi mainnya kurang konsen kemarin. Oh iya, karena lagi ada musibah ya Pak. Sebatas masuk aja kan gitu, konsentrasinya gitu. Iya.
ya gitu. Lumayan banyak lah kalau di prestasi. Ya kebetulan di Kabupaten Subang ini tercatat 11 atlet. 11 atlet. Iya, Siapa aja, 11 Pak? atlet itu saya sebut salah satunya Pak Yosep Pak Yosep, sendiri. Terus saya ada Pak Itang, Widi Laga, Taryana, terus Dadang Hermansyah, Ujang Dadi. 3 perempuan. Oh. Ya, 3 perempuan, 8 laki-laki. 8 putra kan gitu. Yang perempuannya kebetulan kemarin cuma masuk 1. Gitu. 8 putra, 3 putri. 2 pelatih yang pelatihnya Ana Suhana sama Ade Rusmana. Kebetulan dia ngelatih yang satu di Jalan Siliwangi Bandung. Jadi pelatih situ, yang satu di Lembang tinggalnya. Gitu. Jadi sering aktivitasnya biasa latihan seminggu 2 kali di Lembang. Seminggu 2 kali di Lembang. Iya. Rutin itu ya Pak, seminggu 2 kali Rutin, ya. Kalau bisa ngambil hari Selasa dan Sabtu. Selasa dan Sabtu latihannya. Tapi kadang-kadang Minggu diborong. Oh gitu. Hanya pakai masih gini. Oh gitu. Ini baru pulang golf. Baru pulang kan. Oke. Kebetulan hujan besar. Jadi mainnya nggak tuntas. Oh nggak tuntas ya, iya. Langsung pulang gitu. Iya, gitu. Nah kan Bapak itu ikut golf ini kan pasti ada hal positif ya Pak ya. Jadi Bapak itu bisa banyak relasi ya, banyak kenalan gitu ya Pak ya, dari pebisnis gitu kan ya Pak. Sama mungkin dari banyak lah ya orang-orang penting lah Pak ya gitu ya. Ya lumayan lah kalau saya senang di golf itu mungkin karena karakter hidupnya diawali tadi ya dari golf, dari mulai caddy sampai bisa saya ngelanjutin sekolah itu memang basicnya dari golf. Kenalan cukup lumayan dari golf ya, nggak usah ditanya lagi lah. Iya. Hampir rata-rata kan kalau kita berbicara golf Kabupaten Subang, orang aja golf tuh olahraga mahal kan. Iya benar Pak, emang terkesannya mahal Pak. Kesannya mahal, padahal nggak juga ya. Cuman keunikan di golf itu kan menguji diri sendiri ya. Iya. Kan gitu. Iya. Menguji diri sendiri, kepribadiannya saya pikir ya saya juga dengan olahraga lain senang, tapi ada nilai plus di golf itu ke psikologi itu, ke diri sendiri itu lebih matang perasaannya. Oh gitu. Iya. Nah, ya salah satunya kan kita dari mulai emosi seperti itu kita nggak bisa. Iya. Jadi kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, perasaan nggak bisa main golf. Oh gitu ya. Gitu. Jadi melatih kesabaran ya Pak ya. Sifat di golf kan saya pikir nggak membunuh lawan. Oh iya. Ya. Ya nggak membunuh lawannya kan, kalau kita catur kan ada lawannya. Iya. Golf kan lawannya diri sendiri. Oh iya betul. Kan gitu. Yang namanya golf. Kemudian Abi badminton yang saya Kisodo sama Ki Anom pasti ngebunuh kelemahan Ki Anom. Iya. Yang namanya di golf itu tidak pernah mendoakan orang lain untuk jelek, tapi kita punya prinsip bagaimana caranya kita bisa bermain bagus dari dia. Iya betul. Filosofinya gitu. Iya. Gitu. Jadi tidak ada istilah goreng batas itu main nggak ada istilah Ki. Mudah-mudahan saya main lebih bagus daripada dia. Hanya itu. Jadi tidak ada bahasa untuk menjelekan atau merendahkan orang lain. Jadi sifat-sifat di olahraga golf yang juga akhirnya saya menekuni di golf, sangat hobi itu olahraga. Makanya kadang-kadang itu dilarang golf kasarnya mah kajian dicarikan daripada nggak golf gitu. Aduh Bapak ini berarti. Seperti itu jujur aja. Aduh. Itu kelebihan di golf. Terus relasi yang ditanya lah, hampir semua orang tahu bagaimana relasi golf seperti apa. Tapi itu juga tergantung kepribadian kitanya. Iya. Cuman catatannya itu tadi, kelebihan di golf itu yang saya rasakan. Emosi, bisa diri, jadi pengontrolan diri, penguasaan diri itu benar-benar harus dikuasai. Kan gitu, nggak ada istilah dipaksakan. Harus benar-benar strateginya dipasang kan gitu. Itu di golf. Nah ini kan Pak Yosep juga katanya suka golf juga kan, kadang bareng sama Bapak. Nah apa ini jangan-jangan Pak Yosep ini kecipratan dari Bapak nih, jadi ikut-ikut pengen golf apa? Memang Pak dulu ngedinya bareng-bareng ya. Oh, saya dengan Pak Yosep itu sekolah dari SD bareng. Jambannya bareng kita SD tuh Ki. Memang udah dari lama berarti ya Pak? Kayak kembar, padahal selisihnya hampir 2 tahun usianya. Oh gitu. Iya, tapi bener loh, mirip loh. Awalnya tuh, lah ini Pak Yosep ya, bukan.
saya ceritanya belanja nggak kena orang kan kena ke Yosef nggak begitu ke Pak ibu-ibu Pak Yosef kemana wae seno kemana sehat imun sehat Bu ya nuna jangan bika samaran kan buka muka habis saha ibu sehat Bu sehat Bu banyak emang banyak orang yang mengatakan di lapangan kalau yang benar-benar nggak apa katanya kembar gitu kan gitu terus kalau Pak Yosef itu memang barang-barang dari dulu suka golfnya malah kesininya setelah dibentuknya di Subang dia masuk atau Subang itu nggak kena waktu dia latihan di Lembang. Kadang-kadang saya kan ada yang rutin seminggu 2 kali dia mah kadang-kadang tiap hari golf Pak. Itu sampai terjadi kasus itu mau ngambil stick golf dia ke rumah itu. Jadi pas tragedi itu ya mengambil stick golf. Udah ada jadwal mungkin ya pas waktu kejadian itu jadwal golf. Dia udah janjian. Bukan jadwal golf sebenarnya bukan dia mah tidak mengenal waktu latihannya. Walaupun dia nggak bisa naik kendaraan, nggak bisa naik mobil kan dia nggak bisa nyetir, nggak bisa naik mobil. Sampai diikat, digendong, pakai motor aja gitu. Pakai motor. Ada yang antar Pak? Nggak ada yang antar, tapi kadang-kadang dia suka diantar Yoris. Kalau mau main keluar, kadang-kadang saya telepon sama saya, dijemput sama saya ke rumahnya gitu. Bencong. Nggak bisa nyetir lah. Bencong, ya Allah Pak Yosef kalau nonton mohon maaf ya Pak adanya Pak masa dibilang ya nggak bisa nyupir. Tapi emang nggak ada keinginan untuk bisa belajar gitu saya Pak? Sudah beberapa kali nyuruh kan Bapak bisa ajarin gitu kan waktu saya kan kebetulan saya ketua komite di SMA 1 Jalan Cagak ya dulu Pak Yosef ketua komitenya sekarang saya dari 2015 saya mau ada rapat di sekolah dia lagi nyuci mobil yang Alphard itu nyuci mobil kan lihat kan biasanya mobilnya parkir di sana mepet yang ngelihat atuh kasih cikan karena tembok cain atuh kotor kan gitu begitu kakak ketawa gitu mah ketawa so atuh pangunurkeun disuruh Bapak saya nggak bisa sih pakai Alphard kan tidak sembarang orang bisa naik mobil seperti itu kan ada kunci-kunci khusus saya nggak ngerti gitu jadi modern ya iya apa mitian kino mobil biasa model mobil ambil pendapat udah jadi ki beda berarti ya Pak ya sembarangan yang pakai mobil Alphard ya iya emang harus orang khusus kali ya itu kan pakai tombol ya aku nggak ngerti akhirnya mah Abi gaduh cerita pinjam motor NMAX baru kan penyalakan heula ditugas kan tuh pas masuk di salah satu perusahaan saya matiin, mereka ngahirupin tuh bisa kan. Akhirnya gimana Pak? Pengalaman yang minta tolong security lah penghirupan kan, minjem motor gitu. Itu pengalaman. Karena kan unik ya sekarang itu modern sekarang kan kurang bener-bener nggak mempelajari nggak bisa. Iya bener. Tapi Mbak Suci kesannya Pak Mul ini yang orang di luaran mah serem apa gimana ternyata asik. Enggak asik ya humoris banget. Bisa terbuka, bisa tidak pernah nyari gitu, masalah, tapi tidak akan pernah melari dari masalah. Iya betul. Gitu. Tapi mohon maaf nih Pak Mul ya, saya kan lihat terupdate pemberitaannya. Mungkin Pak Mul juga udah lihat lah, udah mendengar juga ya. Kan kemarin katanya tanggal 19 Pak Mul dan Pak Yosef ternyata ke TKP. Ya kan Pak? Mungkin bisa dikasih tahu ke kami ya Pak, kronologi sebenarnya itu seperti apa Pak? Saya luruskan ya. Iya, biar luruskan. Saya juga dengar pemberitaan di itu Mbak ya. Dia dari pihak pengacara yang mungkin dari bahasanya dari dari Yoris saya masuk ke TKP masuk ke TKP banyak kan tidak awalnya saya lagi ngumpul di Polsek di Polsek sore-sore kalau saya jam 2 masih di sana ngumpul terus adalah salah satu aparat ngomong itu karunya ucing ayah ucing di situ bisi pae kan gitunya bisi pae di mana di mana di TKP cuma tuh ambil lah karunya kan gitu ya kata itu tukang asal polisi yang bilang waktu itu ya nggak langsung berangkat sih cuek ya begini pikir-pikir gitu Yoris ada gitu ada di situ Yoris itu malah berangkat akhirnya ngambil keputusan berangkat bareng-bareng. Nah
saya kasih cerita ya, waktu itu 2 mobil, satu mobil Avanza hitam, punyanya Pak Aep, Iya. ya, yang putih Kalia punya yang mobil ini, ya, yang di depan rumah itu mobil saya putih. Jadi Iya. saya naik dengan Pak Aep berangkat sana. Terus ada salah satu penyidik kalau nggak salah, siapa namanya kurang apa, saya juga lupa lagi, temannya Pak Aep. Oke, diantar ke sana. Yang di mobil putih, yang naik itu Pak Yosep, yang nyupir si Bang Gede, terus anak saya Arif, sama Yoris, satu mobil. Satu mobil. Nah gitu. Udah gitu, saya kan lebih dulu, nyampe di sana, parkir mobil pas mau masuk ke arah ke atas tempat parkir, garasi lah katakannya gitu itu. Garasi mah dekat ke daerah itu teman-teman terbuka kak, jika nakian kak kebun punya kan gitu itu. Di pinggir jalan mbak, parkir. Oke, terus saya ke Yosep, pengasaran ingat saya, ngetong turun lah, mau kuat kan gitunya, lihat kondisi di dalam seperti apa kan gitu, kebayang gak bikin gitu, ya gitu. Saya ikut turun tuh saya nggak berani masuk gitu, diam di garasi teh di belakang mobil BMW saya diam, ada mobil BMW di pinggirnya, yang 4 orang atau 5 orang masuk dalam, dia teriak-teriak, hayo tuh Pak, hayo tuh, embung gitu. Tega, mungkin untuk kuat ningalina, karena iya udah nggak tega ngelihatnya, saya suka bayang lah kan gitu, seperti apa kan gitu. Pas gitu, ayo Pak, lihat aja bentar nggak apa-apa kan gitu. Saya masuk ke dalam hanya sebatas untuk ngambil kucing. Nah, saya kan alergi ke kucing, nggak bisa sih. Kalau lagi makan dengan suara kucing aja berhenti. Seperti kebayangkan kucing kan gitu. Akhirnya yang ngambil kucing sih Bang Gede, temen saya yang nyupir itu, yang bawa, gitu. Pas itu saya masuk ke dalam tuh, kucingnya masih dicari-cari. Nggak tahu di sebelah mana, saya nggak pernah ketemu kucingnya udah di luar. Nah, di luar itu Yoris dengan Yosep ngobrol di belakang itu. Jadi kalau Yoris mengatakan melalui pengasarannya bahwa Pak Yosep masuk dengan saya, itu sangat mengada-ngada. Gitu? Ya jelas, ya kan gitu. Bila mana perlu, yuk yang ikut bareng satu mobil saya kita perlihatkan berikut Yorisnya, suruh ngomong kan gitu. Kalau mengada-ngada lah. Ada saksinya banyak lah berarti. Ya memang saksi banyak di situ juga kan ada petugas di dalam juga, yang jaga rumah itu, jaga TKP kan masih banyak. Tanggal 19 kan masih hangat-hangatnya kan gitu. Banyak masyarakat masih banyak yang ngelihat, banyak orang kan gitu. Jadi kalau itu setahu saya Yosep itu ngobrol di belakang mobil Yaris. Dan waktu itu yang dibawa itu, dengar saya mobil Yaris nggak dikunci, kuncinya di mana? Kan gitu. Ternyata sudah ada nggak tahu dikasih siapa, udah ada di Yoris, ya udah dibawa. Yang bawa mobil Yaris Yoris. Iya. Terus kalau memang di luar ada barang yang paket itu dimasukin ke mobil itu, saya kurang apa. Jujur aja, yang tahu barang di luar bahwa ada paket datang, saya nggak apa kalau itu. Ya gitu. Cuman dari dalam nggak ada yang dibawa, malah saya nggak pegang apa-apa di dalamnya. Ya, sebatas ngambil kucing. Ke kucingnya nggak berani. Berarti waktu meninggalkan lokasi itu akhirnya kucing nggak ketemu ya Pak? Ada dibawa sama wadah tempatnya. sama tempatnya itu. Nggak dibawa di polsek, langsung dibawa ke rumahnya Bu Lilis sama saya, tapi nggak diturunin, dibawa ke sini. Dari Bu Lilis, dari rumah Bu Lilis, dari situ barang-barang ke rumah Bu Lilis. Dua mobil itu dari TKP itu ke uaknya Yoris ke sana semua. 2 mobil. Jadi misal Yoris itu di mobil kalau nggak salah barengan sama Arif pulangnya. Kalau nggak salah, seingat saya. Kucing di mobil putih. Iya. Kita Yoris bawa mobil Yaris sama Arif. Almarhum itu punya berapa peliharaan kucing? Saya kurang apa. Saya dengan maaf sempat di sana, sempat di TKP itu sempat lihat ada kucing. Nggak apa ya Pak? Soalnya selama ini juga udah berapa puluh tahun saya dapat dihitung jari masuk rumah itu ya. Jarang. Jadi berarti ya? jarang. Jadi komunikasi yang enggak. Jarang komunikasi, paling kalau ketemu juga kalau dia datang, saya lagi latihan di lapang golf, dia datang ketemu pengen di situ. Itu paling kalau saya lewat ada Teh Nung lagi nyapu, teh kenaon.
Iya, saya Itu Bu Tuti ya? Bu Tuti. Oh, Bu Saya Tuti. di naon. Almarhum. Iya keur nyapu Mang Moa, kan gitu. Ame ke mana? Aya keur ibak. Sampai gitu. Sebatas itu aja. Sebatas ya, itu. komunikasi. Nggak nyampe nyebrang ke sana saya juga. Iya, iya. Cuman lewat Biasanya doang. kan mau ke sekolah, saya hello aja. Kan di depan SMA yang atas itu. Iya. Itu kebetulan saya ketua komite di sana. Oh, komite di sekolah. Gitu. Jadi kalau itu memang menyatakan bahwa Yosef dengan saya masuk TKP, bukan kalau ke TKP memang masuk, Iya. tapi ke dalam rumah itu terlalu mengada-ngada ya. Oh, gitu. Jujur aja, terlalu mengada-ngada. Ya Pak, terlalu mengada-ngada gitu Pak. Iya, udah. Makanya ya soalnya kan Yoris tuh ngobrol aja Yosef dibilang. Kalau Yoris mengatakan bahwa Mak mau masuk yang si bapak. Disingalin lur ngomong nggak gitu. Tapi yang kemudian Pak Mol saat itu yang masuk siapa aja Pak? Ya itu Aep, Arif, si Bang Gede, terus ada si Bang Wisman siapa ya? Yang dari polisi didampingi sama penyidik. Dari Polres ya. Orang Polres didampingi dan di dalam udah ada penyidik kan. Di dalam. Jadi saya ngelihatnya cuma begini aja ngelihat itu dari kan dia dari lewat belakang lewat dapur bukan lewat depan. Beberapa itu udah mentasnya udah down lihat di situ juga nggak bayang itu udah mungkin lanjut ya. Iya, Dan iya, gitu. pasti Terus lah anak ya, Pak. saya lah gitu. Down kan gitu. Matak jujur sampai ngomong dah hati mudah-mudahan ya pelakuna Allah kapanggih ku urang siksa itu lagi. Siksa dulu, astagfirullahaladzim. Udah ini ya. Udah kesel banget ya. Rasa emosi, jujur we. Sampai saya bilang gitu, mudah-mudahan saya tidak Ketemu. Sama diri saya sendiri. diri gitu saya ya. sendiri gitu. Resikonya paling masalah hukum nambahan gitu. Iya, benar-benar Pak. Sabar. Gitu. Saking kesalnya Ki. Iya. Ya, gitu. Manusiawi lah ya. Sangat manusiawi lah kalau kita berpikir ke sana Mbak ya. Iya. Gitu. Lihat, Jadi saudara. Mbak mungkin sekarang sudah paham seperti apa pemberitaan di luar seperti itu. Sekarang saya luruskan. Kalau memang dia masih tidak percaya, yuk kita buktikan orang ngumpul. Berani nggak? Kayak Kianom datang ke sini. Nah, kayak Kiano, ya, Mas Suci, datang yuk ke sini, hari yuk klarifikasi kita gitu buktikan, ya. kita kumpulin semua, kan gitu. Iya. Tapi sebetulnya Pak ada keinginan nggak sih dari Pak Mul sendiri dan Pak Yosef gitu kan ya ketemu sama keluarga Ayoris Justru saya gitu. maunya gini, dari dulu Silaturahmi gitu, Pak. udah bilang ke Pak Kades Indra, Pak Kades Jalan Cagak, saya pernah sempat ngomong. Makanya dari awal, kenapa saya pakai PH? PH itu biar yuk bareng-bareng. Kalau memang beliau ini bukan maaf bukan pelaku ya bukan yang sih orang jangan bareng-bareng keluarga, jangan sampai sering tuduh nggak ada hasilnya. Ya gitu. Karena yang namanya timbul permusuhan akibat kurangnya komunikasi, miskomunikasi yang bahaya. Terus di injeksi nama digoreng ke batur Ki. Ada yang dimanfaatin. Dimanfaatin jadi pengaruhin sama orang lain. Maunya saya itu yuk kumpul keluarga semua itu kurang pecahkan kumaha. Saya yakin segala permasalahan pasti ada penyelesaian. Cuman waktu udah disampaikan ke itu ke Pak Indra atau sampaikan saya udah ada niatan dari awal yang ngariung ke kan gitu. Responnya? Sampai sekarang kan nggak ada jawaban. Oh gitu ya. Biar maksudnya biar terkesannya bareng-bareng kan gitu. nggak ada permusuhan gitu ya Pak ya. Kira-kira menaki keluarga ya lah. Sok lamun ngalakukeun jujur ke urang. Sok urang pecahkeun kumaha Nah, masalah hukum kan ada yang ngurus penyidik. Jadi internal keluarga seperti apa misalnya seperti itu. Harusnya pasti. Iya, kalau kita ngumpul bisa lah keluarga ternyata terlepas dari tuduhan ini semua saat itu ngalakukeun dana. Sebagai pelakunya orang sayangan bareng-bareng. Oh iya. Tapi ini mah Belum ada sampai di sana. Ya akhirnya kalau saya tuduh kena pengaruh. Ya gitu. Mata Abdi sekarang di eta selalu berpikir gini sih, malah di FB, di WA, status selalu biasakan untuk selalu berpikir positif. Ya. Sejelek apapun orang terhadap kita pasti dia ada baiknya. Iya. Ya, kan gitu. Dabi mau gantung motornya seperti ini Ki. Ya, segala amal perbuatan jelma pasti ada balasan sebelum ajal tiba. Iya. Subhanallah. Satu itu ya. manusia Terus itu yang dinamakan orang baik itu yang disebut orang baik itu, ya, disebut orang baik tidak akan pernah sakit hati ketika orang lain tidak mengakui jasa-jasanya. Tapi saya sendiri harus mengakui jasa-jasa orang lain. Itu harus diakui jasa orang lain. Tapi kami kumah-kumah pernah dirasakan atau tidak kita
karena pernah komunikasi ya, Iya, secara emosional berarti pernah saling membantu. Harus diakui atau tidak, itu saya harus mengakui bahwa Aki pernah ngebantu saya. Iya, iya, Paling betul. tidak kan memberi ilmu pencerahan. Gitu. Itu kata kuncinya gitu. Jadi Jadi sejelek apapun dia pasti pernah melakukan kebaikan kok. Iya, Justru Ki Anom yang banyak belajar dari Pak Mul ya. Iya, kayak kita banyak belajar sama Pak Mul. Itu sifat orang baik itu gitu. Jadi pasti ini saya pikir ketemu mentak, mudah-mudahan nanti kita percayakan sepenuhnya ke aparat pihak kepolisian, mulai cepat terungkap. Saya yakin ini terungkap. Cuma waktu Amin, aja. amin ya robbal alamin. Berarti itu harapan Bapak ya Iya, untuk cepat terungkap. Saya musibah percayakan ini ya Pak ya. sepenuhnya, Iya, musibah. Walaupun ada istilah gini lah peribahasa nama. Kelahiran itu hanya dengan satu cara, Ki. Ya, tapi kematian bisa dengan berbagai cara. Iya. Ya, Kelahiran itu hanya satu cara. satu Iya. cara, tapi Iya. kematian Bisa berbagai, Berbagai cara. Oh, oke. Atas, Ki. Iya. Gitu, Ki. dalam pisan. Dalam pisan, masya Allah. Gitu, Ki. Oke, baik ya. Bisi Pak mangga Mul, mulai hatur nuhun pisan ini ya. Subhanallah, luar biasa ya Ki Anom. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak Suci. Ki Anom Ya, sudah mau sukses temenin selalu, ya. di sini ya. Oke, teman-teman mungkin cukup ya penjelasan dari Pak Mul, luar biasa, komplit ya, jelas, sangat jelas sekali ya. Oke, mungkin kita cukuplah sampai sini ya Ki Anom ya. Yang belum subscribe channelnya Ki Anom, teman-teman jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya dinyalakan biar dapat notifikasi terbaru ya dari video-video Ki Anom ya, terupdate. Untuk Pak Mul, terima kasih banyak Terima kasih ya banyak, sudah sama-sama. Punten, welcome sama Mul. saya. Channel YouTube nggak? Pak Mul punya channel YouTube? Enggak sih. Oh enggak. Kirain kalau Jadi punya punten nanti. Mbaknya, Iya. Mbak Suci, punten. Ya, dulu Pak Abdi pernah mau bikin laporan itu, Oh, iya. Abdi maaf kan gitu seperti Jadi itu. salah paham ya, Pak, Buat kalau kayak Yano, gini kan kalau jadi udah ketemu udah gini salah kan paham enak, ya, terus Pak. Pilih ayah bahas itu kata-kata diri yang kurang berkenan, mohon dimaafkan aja. Oh iya, Kan gitu. sama-sama Itulah Pak, kemampuan sama-sama. saya. Kami pun juga mohon maaf ya Pak, Gitu, takutnya ada kami. kata-kata atau Kalau memang nanti perbuatan perlu yang ke kurang depannya, berkenan. oke lah kita sering komunikasi. Kasih ya, kita kan seduluran gitu. ya Pak ya. Alhamdulillah. Saya terbuka. Sama saudara Ya, ya. amin. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Jangan lupa juga yang belum subscribe channelnya Misteri Mbak Suci, di subscribe ya, tombol loncengnya dinyalakan biar dapat notifikasi terbaru dan update informasi-informasi terbaru ya. Oke, saya Suci pamit undur diri dan Ki Anom beserta Pak Mul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Suci